Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dana Lorenta Berimbing. Saya prodi dari Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membawakan hasil diskusi saya yang berjudul Gaya Kepemimpinan Otokratis. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya. Pengertian gaya kepemimpinan otokrasis. Gaya kepemimpinan merupakan aspek penting untuk mencapai dan meningkatkan keberhasilan kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mengetahui bahwa agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang dikuasai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Tipe-tipe gaya kepemimpinan. Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang merupakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan mengembangkan struktur sehingga kekuasaannya yang paling diutamakan dalam organisasi. Ciri-ciri gaya kepemimpinan otokratis diantaranya adalah: yang pertama, wewenang penuh pada pemimpin. Yang kedua, tidak ada kesempatan bawahan untuk mengeluarkan saran, pendapat, ide. Yang ketiga, komunikasi bersifat satu arah. Yang keempat, asumsi pada karyawan hanya untuk disuruh pelaksanaan keputusan. Yang kelima, sering menggunakan pendekatan bersifat hukuman. Yang keenam, perencanaan tujuan dilakukan oleh pemimpin. Kelebihan gaya kepemimpinan partisipasi. Setiap gaya kepemimpinan partisipasi merupakan keunggulan dalam melakukan seperti bahwa gaya kepemimpinan partisipatif yang memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, cocok untuk organisasi di mana pemimpin berupaya memberdayakan para pengikutnya. Yang kedua, menciptakan tim kerja pemimpin dan para pengikut dan kohesif. Yang ketiga, menghasilkan kepuasan kerja tinggi bagi para pengikut. Peran gaya kepemimpinan partisipatif. Sedangkan kelemahan gaya kepemimpinan partisipatif adalah: yang pertama, tidak cocok jika para pengikut berkualitas rendah dan pasif. Yang kedua, tidak cocok dalam situasi darurat dan kritis. Yang ketiga, memerlukan pengertian dan kesabaran pemimpin. Yang keempat, membuat keputusan dapat dilambat. Indikator gaya kepemimpinan partisipatif. Indikator gaya kepemimpinan partisipatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kekuasaan dan kebebasan menggunakan pemimpin yang mengikut yang benar. Yang kedua, jumlah dan kebesaran menggunakan kekuasaan diatur dalam usai tugas dan memproses menggunakan kekuasaannya. Yang ketiga, pembuatan keputusan mengenai kebijakan dan aktivitas pelaksanaan dilakukan oleh pemimpin bersama-sama dengan para pengikutnya. Yang keempat, pemimpin menentukan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi dengan bantuan para pengikutnya. Yang kelima, pemimpin mendeteksi sebagai petugas kepada para pengikutnya. Yang keenam, gratifikasi dan inovasi para pengikut sedang. Baiklah, sekian dari hasil diskusi saya. Jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.